Sir ya. Ini luar biasa kita dua ya Sir. Luar biasa sekali Sir. Iya, minggu yang luar biasa. Ini ada apa dengan baju kita warna merah ya? Ada apa ya Sir? Kapel lah, kapel. Kapel, Di mana-mana supaya guru kapel. sekolah minggu harus kapel ya kan? Iya dong. Ya, kalau nggak kapel nanti kan nggak enak warnanya, nggak nyambung ya kan? Betul. Tabrak lari, tebunuh katanya. Iya, oke. Ya, ini luar biasa minggu ini ya. Minggu biasa sekali Sir. kemarin kita memperingati apa, Sir? Hari kebangkitan Sir. Yes, kebangkitan. Kebangkitan. Ya. Sebelumnya 3 hari dia sebelum bangkit Dari dia kematian. kematian Tuhan Yesus. Dan sekarang kita lagi menunggu, menanti janji Tuhan turunnya Roh Kudus dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Amin. Ah ya, luar biasa. Oke. Seperti yang ini teman-teman tahu nggak ini siapa nih? Ayo. Tahu gak Sir siapa? Sir Stephen. Saya Stephen, masih kenal rupanya luar biasa. Masih, Sama masih saya harus. gimana? Sama Sir? Ini Choyun Fat. Bukan ya? Bukan Sir. Bukan. Sir Samuel. Oke. Ya. Oke teman-teman, semua sudah pada ready ya. Kami yakin nih, Sir berdua yakin teman-teman sudah pada siap semua untuk memuji dan muliakan nama Tuhan hari ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu, akan dibawa oleh Sir Stephen. Ayo anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh luar biasa ya Tuhan. Atas hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami ya Tuhan nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin Roh Kudus ke dalam hati kami ya Tuhan, untuk membagikan semangat-semangat kami ya Tuhan, semangat-semangat anak-anak Tuhan. Dan berkati juga Tuhan anak-anak Joykis Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi pribadi, lepas pribadi ke depannya menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Oke. Itu kematian Tuhan itu karena Tuhan tuh sayang kita semua loh. Pasti Sir, Bener. Dia sangat mengasihi kita semua Sir. Benar. Makanya kita harus juga mengasihi dia. Harus mencintai ya Sir ya, lebih tepatnya Sir. Kita angkat pujian kita buat Tuhan. Teman-teman semua bangkit berdiri. Bangkit Oke. berdiri. Kita angkat, kita mau ngatakan kita mencintai dia. I love you. Jesus. Jesus. Come on Kak. Woo. Mari semua bergerakannya ya. Haleluya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, come on. Woo. I love you, Jesus, deep down in my heart. Haleluya. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep. deep down, down, deep down in my heart. Talk about. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down. Deep down in my heart. Once again, deep down. Deep down in my heart. Tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Pasti di rumah ini pada joget semua tuh ya, Sir? Ya, Sir, lagi bersemangat, Sir. Wah, luar Dengar, biasa Sir. ya. Pagi-pagi gini harus semangat buat Tuhan. Kita Iya, katakan I love you Jesus ya kan. Oh, luar biasa. Kita masih bangkit berdiri loh teman-teman. Kita mau katakan bahwa dengan kedua tangan kita ya, apalagi? Mempunyai jari, Sir. Iya, semua tubuh kita ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Come on Kak, musiknya. Come on. Woo. Dua tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan
selamanya. Sekali lagi kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan, diputar ke belakang, melangkah kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, direntangkan, diputar ke belakang, melangkah kanan dan kiri, jalan serta Yesus. Jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa Ya, sekali, Sir. kita harus semangat memuji Tuhan ya kan, Sir? Ya, Sir, harus, Sir. Iya, teman-teman juga semangatlah muji Tuhan ya. Ya, jangan mau kalah dengan Sirnya. Iya, oke. Ya, kita akan masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Oke, teman-teman, kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Yesus sayang Padaku Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini. Katakan ya Yesus sayang. Ya Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan rela mati bagi kami untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami, untuk menyelamatkan kami dari ikatan dosa. Terima kasih Tuhan buat Tuhan kematian-Mu. Terima kasih atas kebangkitan-Mu Tuhan. Dan terima kasih atas Bapa penantian kami akan curahan Roh Kudus-Mu. Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Saat ini kami Tuhan membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi kami Tuhan, agar kami Tuhan mengerti apa yang ingin disampaikan Tuhan, kami Tuhan melalui firman yang akan nanti kami dengarkan. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir bagi setiap teman-teman Joy Kids yang menyaksikan dan mendengarkannya. Diberkatilah Engkau Tuhan, diberkatilah semua teman-teman Joy Kids. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Selamat menyaksikan firman Tuhan. Shalom Joy Kids, apa kabarnya pagi ini? Pasti semua bersuka cita. Nah, kita baru melewati minggu-minggu yang penuh dengan sukacita. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib buat kita semua yang telah berkorban buat kita, Miss dan juga teman Joy Kids semua. Juga kita setelah itu minggunya kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Semua pasti bersuka cita kan? Nah, hari ini Miss mau mengajak kita sama-sama belajar tentang keselamatan ya. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu satu ayat yang di rumah. Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Nah, sudah dapat? Bis tunggu 1, 2, 3. Bis bacakan buat kita semua, di layar juga ada ya ayatnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin ya. Nah, teman-teman Joy Kids, apa maksud ayat yang baru kita baca? Apakah dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kita ya selain di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, Miss mau tanya, masa sih tidak ada keselamatan di muka bumi ini? Kalau di rumah sakit, bagaimana kalau di klinik, di puskesmas, tempat orang mencari keselamatan? Apakah tidak ada keselamatan di tempat-tempat itu? Nah, Miss mau jelasin dulu sama kita ya. Nah, Miss mau kasih pertanyaan dulu. Apa yang dimaksud dengan tidak ada keselamatan? Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini ya, selain hanya di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, banyak sekali aturan-aturan yang diciptakan untuk keselamatan semua manusia ya. Contohnya nih, lihat sabuk pengaman pada mobil. Nah, orang pakai sabuk pengaman supaya kalau terjadi kecelakaan dia masih tetap selamat ya. Nah, kemudian nih lihat lagi, ketika kita naik pesawat harus memakai sabuk pengaman juga ya, untuk keselamatan ya. Kemudian apa? Kita memakai helm pada saat kita berkendaraan. Nah, itu untuk apa? Semua itu untuk melindungi kita supaya kita selamat ketika kita berada di jalan. Kalau naik kereta kita harus pakai helm ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Banyak sekali, ada rambu-rambu lalu lintas, ada tiang-tiang pembatas jalan. Itu gunanya untuk apa? Supaya setiap orang yang memakai jalan raya itu mematuhi peraturan, sehingga rambu-rambu itu berfungsi supaya setiap orang yang lewat itu tidak saling bertabrakan ya kan. Nah, itu gunanya juga adalah untuk keselamatan.
Nah, bahkan di dalam racun tikus, di dalam sampo ataupun obat-obatan ataupun sering mungkin di peralatan lem, itu semua pasti di belakangnya tertera jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika terkena mata, segera bilas dengan air misalnya, ya kan? Nah, itu ada instruksi-instruksi yang sengaja dibuat supaya kita selamat jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, teman-teman pernah tahu kan? Nah, lalu apa maksud dengan ayat yang kita baca tadi? Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Ya. Nah, Miss balik lagi. Apakah di rumah sakit tidak ada keselamatan? Apakah di klinik, di puskesmas tidak ada keselamatan? Nah, jadi begini teman-teman. Jadi, keselamatan yang diberikan oleh rumah sakit, tempat-tempat dokter praktek, itu semua adalah keselamatan untuk tubuh kita, untuk fisik kita. Nah, kita sakit, kita berobat ke rumah sakit. Kita berharap, kita bayar, kita beli obat, ya mungkin saja kita diinfus, itu semua supaya kita sehat kembali, supaya tubuh ini bisa kembali sehat, tidak sakit lagi, supaya kita selamat dari penyakit itu. Ada orang tabrakan, dia harus ke rumah sakit, operasi kaki atau segala macam, ya, untuk mendapat pertolongan supaya selamat. Nah, tetapi yang dimaksud keselamatan di dalam ayat yang kita baca tadi itu adalah keselamatan hidup kekal, bukan keselamatan tubuh kita saja, ya. Nah, keselamatan hidup yang kekal, ya. Nah, semua barang yang tadi Miss bilang, sabuk pengaman, helm, atau apapun itu diciptakan untuk keselamatan tubuh kita, fisik kita. Tetapi yang tadi Miss bilang apa? Hanya Yesus yang bisa memberi keselamatan yang kekal, ya. Yang artinya adalah keselamatan setelah kita meninggal nanti, ya. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir kalau kita meninggal nanti kita kemana? Ya, ya pasti teman-teman semua menjawab. Ayo teman-teman yang Joy Kids yang di rumah, kalau kita meninggal maunya kemana? Pasti semua serentak jawabannya ke surga. Nah, Miss juga mau ke surga tentunya. Miss nggak mau ke tempat yang lain, ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang keselamatan itu sangat penting, ya. Karena tadi kan teman-teman bilang apa? Teman-teman mau selamat masuk ke surga, ya kan? Nah, jadi keselamatan itu sangat penting. Keselamatan itu Miss kasih tahu, keselamatan itu adalah pemberian secara gratis. Yeay, semua pasti suka gratis kan? Dari siapa? Keselamatan itu adalah pemberian gratis dari Tuhan, ya. Setiap kita sudah memilikinya setiap kita, Miss ulangi, setiap kita sudah memiliki keselamatan itu, dan keselamatan itu diberikan gratis oleh Tuhan. Semua suka kata gratis kan? Apalagi mama-mama, ya. Coba tanya mama-mamanya di rumah, ya kan? Suka yang gratis. Kalau beli ini, beli 2 gratis 1, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi semua kita pasti sudah tahu sekarang, ya, bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan secara gratis untuk kita. Mau nggak? Pasti mau, ya. Nah, sekarang problemnya adalah jika itu diberikan gratis, ya, bagaimana cara kita untuk mendapatkannya, ya kan? Nah, seperti tadi Miss bilang, beli 2 gratis 1. Untuk mendapatkan gratis satunya itu syaratnya kita harus beli 2 dulu, baru gratis 1, baru bisa dapat gratis satunya. Nah, keselamatan ini sama. Keselamatan ini sudah Tuhan kasih gratis sama kita semua, ya. Miss juga teman-teman Joy Kids semua dan semua orang sudah Tuhan kasih secara gratis keselamatan itu. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya? Ada syaratnya. Nah, ya. Nah, Miss kasih tahu ayat yang menjelaskan tentang itu. Mungkin teman-teman nggak percaya, alah Miss, masa Miss tahu gratis dari mana? Miss kasih tahu. Yuk kita baca, buka di Alkitabnya Efesus 2 ayat yang ke-8. Miss bacakan buat kita, ya.
Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, Miss sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas ya? Bukan karena kita bisa beli. Kalau kita tadi sakit, kita di rumah sakit untuk membeli kembali nyawa kita supaya kita selamat, kita bisa membayar dokter yang terhebat. Kita bisa membeli obat-obatan yang paling bagus supaya kita selamat. Tetapi keselamatan ini tidak bisa dibeli. Itu sudah Tuhan kasih secara gratis buat kita semua, ya. Nah, tapi seringkali ya, kita sebagai manusia ini, dosa itu sering menghampiri kita. Contohnya apa dosa itu? Berbohong, terus apa? Menipu, terus apa lagi? Mencuri, dan banyak lagi dosa. Melawan orang tua, betul kata tempat di luar. Nah, itu semua dosa. Ya, sebenarnya kita tahu itu tidak boleh dilakukan, tapi seringkali kita masih mau melakukannya. Ya, kita tahu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menjadi bersaksi dusta, jangan mengingini barang sesamamu, yang bukan milikmu jangan diambil. Kita tahu itu semua larangan Tuhan, ya, tetapi kita masih mau melakukannya. Nah, setiap dosa itu pasti ada hukumannya. Coba kita mau baca satu ayat lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Jika kita melakukan dosa, itu pasti ada hukumannya, ya. Kita melakukan dosa pasti ada hukumannya, ya. Nah, kalau Miss kasih contoh, seperti orang yang membunuh, orang yang kedapatan merampok, menjamret. Jika mereka itu tertangkap, mereka itu harus menjalani apa yang sudah mereka perbuat itu, ya, di dalam penjara sebagai hukumannya, ya kan? Nah, jadi tadi Miss bilang setiap dosa itu pasti ada hukumannya, ya. Nah, kita perlu membayar untuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ya. Kita perlu membayar. Kalau tadi Miss bilang para penjahat, mereka membayarnya dengan cara mereka masuk ke dalam penjara, mereka menjalankan hukuman. Nah, kita yang terus melakukan dosa itu, kita perlu membayar supaya dosa kita itu hilang, habis, ya. Nah, tapi jangan salah dulu, ya. Dosa itu tidak bisa kita bayar pakai duit, sayang, ya. Nah, Miss mau kasih tahu kabar baiknya bahwa ada satu orang yang sudah membayar lunas semua dosa kita. Teman-teman pasti tahu siapa itu? Benar sekali, dia Yesus. Yesus telah membayar dosa kita dengan cara dia naik ke atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib, semua dosa kita sudah dibayar dengan lunas. Ya, dia menebus. Itulah kata menebus, artinya dia membayar dengan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah, tetapi dia harus membayar untuk kita yang sudah melakukan dosa. Teman-teman mengerti sekarang, ya? Jadi tidak ada cara lain, ya. Teman-teman mau setelah meninggal mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka pilihannya? Ya, kalau kita tidak membayar dosa kita, kita pasti akan ke neraka, ya. Tetapi hari ini Miss bilang, Miss kasih kabar baik bahwa ada satu orang yang sudah membayar dosa kita. Itu syaratnya. Syaratnya apa? Kita harus mengikut dia, kita harus menerima dia, ya. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Kita syaratnya hanya gampang, ya. Kita menerima keselamatan itu secara gratis, tetapi syaratnya adalah kita harus menerima Yesus, ya, sebagai juru selamat pribadi hidup kita, ya. Tidak ada jalan lain.
hanya dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita beroleh keselamatan. Amin. Nah, Miss ada ilustrasi buat kita semua ya. Nah, ini adalah ilustrasi buat kita semua. Nah, tadi Miss bilang bahwasanya keselamatan itu sangat penting. Dan keselamatan itu adalah pemberian yang gratis dari Tuhan untuk kita. Namun ada syarat, ada cara untuk supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Ya. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita sering dosa itu menghampiri kita. Nah, dosa itu Miss ibaratkan seperti warna air yang keruh ini. Warna air yang keruh ini. Nah, pada dasarnya kita manusia ini bersih, bening seperti tempat ini, wadah ini. Nah, dosa itu menghampiri kita seperti ini. Dosa menghampiri kita, warnanya menjadi keruh. Dosa itu apa? Berbohong, mencuri, apalagi melawan orang tua, menipu. Nah, seperti itu. Jadi dosa itu membuat hidup manusia menjadi keruh. Dan setiap dosa yang kita lakukan, pasti kita harus menerima hukumannya. Sebab di dalam Alkitab dikatakan upah dosa adalah maut. Kita harus menerima hukuman atas dosa kita. Atau kalau tidak mau jalani hukuman, kita harus ke neraka. Apakah teman-teman Joykis mau ke neraka? Tentu tidak ada yang mau, bukan? Nah, Miss tidak mau. Miss harap tidak ada satupun yang mau ke neraka. Ya, nah jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah terang. Dia mau menerangi setiap manusia. Dia mau menolong setiap manusia karena dia mengasihi semua manusia. Nah, dia datang. Dia menebus. Dia membayar semua dosa kita ketika dia di atas kayu salib. Dia telah membayar lunas semua dosa kita. Nah, syaratnya adalah tadi Miss bilang kalau kita mau menerima keselamatan, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Nah, dia akan mengambil semua dosa kita. Ya, dia akan mengambil semua dosa kita dan kita akan beroleh keselamatan. Nah, teman-teman bisa lihat ketika Yesus kita undang untuk masuk ke dalam hidup kita, maka dia akan mengambil semua dosa kita. Sekeruh apapun dosa kita, dia akan ambil semua itu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita akan menerima keselamatan. Ya, jadi keselamatan hidup yang kekal, bukan keselamatan tubuh kita saja. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan bukan hanya sebagai rutinitas, bukan karena kita orang Kristen kita harus ke gereja minggu ibadah, bukan, tetapi karena kita tahu bahwasanya kita sudah menerima keselamatan itu secara gratis dari Tuhan, makanya kita harus beribadah sebagai tanda ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita harus memuji dan menyembah namanya. Semua dari kita, Joykis semua pasti mau menerima keselamatan kan? Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk tunduk kepala, kita mau berdoa. Miss mau menantang teman-teman semua, khususnya yang di rumah, untuk mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi hidupmu. Nah, teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh, taruh tangan kananmu di dadamu dan angkat tangan kirimu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh belajar mengenai keselamatan. Kami tahu Tuhan, keselamatan itu adalah pemberian gratis dari-Mu Tuhan, yang selama ini mungkin kami sia-siakan. Tetapi Tuhan Yesus, pada hari ini ketika kami belajar firman-Mu, kami tahu bahwa Engkau telah mati buat kami, Engkau telah mengangkat semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami mau sungguh-sungguh Tuhan beribadah kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang dimanapun mereka berada. Tuhan yang baik, mereka mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi di dalam hidup mereka.
teman-teman dimanapun kamu berada, ayo katakan, ikutin doa Miss. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, ampuni setiap pelanggaranku. Hari ini aku mau menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat pribadi di dalam hidupku. Aku mau, Tuhan Yesus, Engkau pimpin hidupku, Engkau yang tuntun hidupku, dan Engkau yang berkuasa bertata atas hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan yang baik. Firman Tuhan telah disampaikan, biarlah setiap firman yang disampaikan kepada setiap anak-anak kami yang di rumah, boleh mereka pahami. Dan hari ini hamba percaya begitu banyak malaikat-malaikat di surga, dan Engkau Tuhan Yesus khususnya tersenyum dan Engkau bersuka cita melihat setiap anak-anak yang telah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi dalam hidup mereka. Mereka menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman Joy Kids semua, seperti biasa setelah mendengarkan firman Tuhan, kita pasti ada ayat hafalannya. Ayat hafalan kali ini kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Sama-sama kita lafalkan ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tadi teman-teman sudah menyaksikan firman Tuhan kan? Sudah. Iya, tadi ser juga kita berdua udah dengar ya, luar Yes, biasa luar firman biasa Tuhan sekali, disampaikan Sir. oleh Miss tadi ya. Oke. Biasanya tuh ada yang kita ingatkan teman-teman sekalian. Iya, Sir. Ayat hafalan tuh, Ayat hafalan. ayat hafalan jangan lupa dikirimkan ya buat teman-teman ya. Kalau ada tugasnya di situ dikirimkan ke WhatsApp-nya grup kita ya. Grup kita, Sir. Sekolah minggu ya. Minggu. Oke, dan pengumuman kedua apa lagi, Sir? Untuk Bible class. Oh ya, Bible class. Bible Oke. class, Sir. Bible classnya itu di dalam 1 bulan 2 kali ya, Sir? Dua Ya? kali, Sir. Ya, itu minggu kedua. Minggu kedua dan minggu keempat. Minggu kedua sama minggu keempat. Ingat, jangan lupa ya teman-teman, minggu kedua dan minggu keempat. Nanti angka genap ya, bukan ganjil ya, Iya, genap ya. Sir, genap. Oke. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi persembahan itu ada 2 cara ya. 2 cara, Sir. 2 cara. Cara pertama adalah dengan ya, Pokedel pakai HP tuh, Ya. dikirimin tuh. Kan ada barcode-nya, bisa di barcode. scan atau di transfer, ada nomor rekeningnya. Yang kedua caranya manual. Kita titip sama papa mama untuk datang Datang minggu ke gitu atau di hari kerjanya gereja ya, Gereja. Pada supaya saat bisa diberikan Iya, ya benar, nanti. Oke, jadi itu aja. Kita akan tutup ibadah minggu ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa yang Kau sampaikan. Berkati setiap anak-anak teman-teman Joy Kids dimanapun berada yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanan dan keluarganya. Dan kami berdoa juga Tuhan buat tangan-tangan yang memberi persembahan dan perpuluhan Tuhan daripada teman-teman Joy Kids. Engkau berkati usaha dan pekerjaan daripada kedua orang tua mereka Tuhan. Baik studi teman-teman Joy Kids juga Engkau berkati urapi, sehingga Tuhan mereka semakin diberkati sesuai dengan janji dan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan inilah kami akan mengakhiri ibadah kami.
berkat-Mu mengalir memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sebelum saya bye-bye, kita jangan lupa Ya. ada ayat apa? Mas ya, ayat Ayat mas. Mas kita dalam setahun ini itu dari Lukas 10 iya, ayat 27. 27. Kita nyanyikan yuk. Come on. Come on, Kak. Woo! Hey. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Sekali lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Sekali lagi. Lukas 10 ayat 27. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.